也跟你拼了！大光头，还挺结实。你们若想再战，本宗主眼看打不过了，一句归降，能否让我们授予归安宗主？撤！是时候了。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan inilah video terakhir Teo Pak Boy di tahun ini. Karena hari Jumat nanti itu sudah tahun depan guys, tanggal 3. Hari Rabu sudah tahun baru. Asli ya, Mimin gak nyangka nih. Kok bisa 1 tahun 300 hari lebih itu berlalu begitu saja? Kalian juga ngerasa hal demikian gak? Kayak setahun cepat sekali berlalunya guys. Perasaan kemarin masih Januari 2024. Sekarang tinggal beberapa hari, udah Januari 2025. Gila gak tuh? Makin tua dah. Teo Pak Boy juga sudah mau tamat pula. Sedih Mimin asli nih. Aduh, oke lah, kita masuk ke part 350 nih Tian Zhejun, episode 371-nya, dimana di part hari ini kita semua bakal melihat kemenangan dari Teo Pak Boy. Tetapi guys, To Palin dia yang masih hidup bakalan bangkit semakin kuat dan sekarang dia bakal bergabung dengan kekuatan misterius. Wow, setengah tubuhnya mendapatkan kekuatan iblis. Dari mana kekuatan itu coba? So, mari kita lihat sedikit dulu untuk di hari Jumat kemarin di mana kita semua sudah melihat Tan Yun berhasil menghabisi para bawahannya To Palin. Bahkan To Banci sendiri itu kabur karena sadar dia tidak mampu melawan Tan Yun guys. Pada akhirnya kemenangan bagi Sekte Huang Fu. Tapi tetap saja kemarin To Banci menemui seorang kakek yang mencari-cari reinkarnasi Homa Supreme. Mimisi curiganya dia adalah Chin Mo alias mantan bawahannya Tan Yun. Apakah itu benar? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Kemenangan Teo Pak Boy dan pasukannya, semua pasukan To Palin sudah dimusnahkan total. Bahkan si botak bertato saja dipukul sama kera iblis sampai hancur berkeping-keping badannya. Yang sangat disayangkan adalah si To Banci sendiri itu berhasil kabur. Tapi tidak masalah. Cepat atau lambat mereka bakal bertemu lagi dan dendam akan dibalaskan. Begitulah percayanya Tan Yun. Nah, tapi sekarang masih ada pasukan Sekte Shou-Yi, yaitu pasukannya senior Tao Tie. Tan Yun dengan tegas tak akan mundur kalau mereka masih pengen berperang. Tapi mereka harus ingat, To Palin sudah pergi, bahkan ketua mereka yaitu Tao Tie sudah meninggoy. Membuat para pasukan Tao Tie auto tidak berkutik. Si jenderal dengan penuh hormat kepada Tan Yun, dia bertanya langsung, apakah Tan Yun akan setuju kalau mereka menyerahkan diri dalam artian diampuni guys. Lagi pula kalau melihat kondisi yang seperti ini, cepat atau lambat Sekte Huang Fu bakal menguasai seluruh benua Tianfa. Jiang pun langsung meledek mereka. Giliran merasa tidak mampu menang, baru kalian menyatakan menyerah ya. Perasaan kemarin-kemarin kalian masih sibuk menyerang pihak kami dengan sangat serius. Dia mengajak mereka untuk bertarung sampai mati saja. Wah, ni cewek galak benar nih. Tapi Tan Yun tidak berfikir demikian. Melihat mereka yang memutuskan untuk menyerah secara tulus, maka akan Tan Yun berikan satu keringanan. Karena bagi Tan Yun, mau itu mereka menyerah dengan tulus ataupun tidak, itu semua sudah tidak penting. Karena Sekte Huang Fu bisa kapan saja menghancurkan Sekte Shou-Yi mereka guys. Wadidaw, gak salah sih. Si jenderal pun berterima kasih.
Dia pastikan akan membujuk semua warga sekte Shou-Yi-nya supaya bersumpah setia kepada sekte Huangfu. Mantap. Dan mereka pun dibiarkan pergi dari sana. Tian yang masih bingung kenapa mereka dilepaskan begitu saja. Bagi Tan Yun, ini hasilnya sudah jelas. Menghabisi seluruh pasukan Shou-Yi sudah tidaklah penting. Karena pemimpinnya sendiri yaitu Tao Tie sudah dihabisi, ya kan? Setelah ini Dewa Pak Boy mengajak mereka semua untuk kembali ke sekte Huangfu. Tapi tiba-tiba muncullah seorang misterius yang mendatanginya, guys. Dia ternyata adalah penguasa dinasti suci Huangfu. Tentu ini aneh. Perang sudah selesai, kenapa dia baru muncul? Harusnya dari awal perang dia muncul dong. Kemarin-kemarin kemana aja nih? Si penguasa suci Huangfu terus bersujud dan memohon minta maaf. Tapi Tan Yun pengen tahu apa tujuan dia datang ke sini. Barulah si penguasa Huangfu menjelaskan, sebenarnya penyerangan istana Liu Tian ke banyak sekte waktu itu sudah pengen dia hentikan. Tapi sayang sekali kekuatan tempur dinasti suci mereka terlalu rendah dan tidak mampu dalam menandingi istana Liu Tian. Tan Yun membalas, kau harusnya senang tidak membuat keputusannya salah. Kalau tidak, seluruh keluarga kekaisaran akan kubantai habis. Wow, sadis dia Pak Boy nih. Selain itu, sang penguasa dinasti suci juga mengaku pernah mengirim orang untuk menyusup ke sekte Huangfu, sehingga dia meminta maaf secara tulus. Karena dia mengaku dengan sangat serius, ditambah juga leluhur penguasa sekte Huangfu terdahulu memiliki kekeluargaan dengan dinasti suci Huangfu, maka si Tan Yun akan melupakan semua masalah ini. Penguasa dinasti pun langsung menyatakan kalau dinasti suci mereka secara tulus bersumpah setia kepada Tan Yun sebagai penguasa sekte Huangfu yang sekarang. Mantap. Dan setelah itu, Tan Yun bersama dengan pasukannya berniat pergi ke dinasti suci Tang buat mengurus masalah yang belum selesai di sana, guys. Sementara itu, To Palin bersama dengan sang senior tua. Si senior tua merasa senang bukan main karena dia sudah menunggu ribuan tahun pada akhirnya bisa menemukan yang dia mau, yaitu reinkarnasi Homa Supreme. Tidak heran To Palin kembali dalam keadaan penuh dengan luka dan kalah, walaupun sudah diberikan beberapa harta bagus karena lawannya seorang Homa Supreme. Semua harta ataupun teknik langka di hadapan Homa Supreme udah kayak mainan aja, guys. Tapi tenang saja. Selama To Palin mengasingkan diri sebentar lagi di dalam menara pagoda ronda waktu, dia bakal menerobos dan mencapai tubuh setengah abadi. Dan dengan begitu, dia bisa menerima kekuatan dewa dari senior tua ini. Dan proses pun dimulai. Formasi besar diaktifkan, guys. Tidak peduli seberapa kuat pun reinkarnasi Homa Supreme, dia sekarang itu belumlah abadi dan belum menjadi dewa. Jadi masih bisa dikalahkan nih. Dengan formasi besar ini, To Palin bisa melihat kilas balik sejarah dari sang senior tua. Yang ternyata benar dia adalah Qin Mu, guys. Benar kan senior tua ini adalah Qin Mu, sang mantan bawahannya Tan Yun yang paling setia. To Palin di sini merasuki tubuhnya Qin Mu dan melihat kalau di zaman dulu mereka sedang diserang oleh para iblis kuat dan muncullah Homa Supreme yang menyelamatkannya sambil membawa pasukan kekaisaran. Ini terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana perang begitu besar pecah antara pasukan Hongmeng melawan pasukan iblis. Waktu itu dia sempat menggunakan harta 1000 wajah
menghisap para pasukan iblis ke dalam, dan setelah terhisap, langsung dibantai habis guys. Itu juga membuat pasukan Hongmeng semakin setia kepada Qinmu. Mantap. Tetapi perlahan sifatnya Qinmu itu berubah karena dia itu iri sama Dewa Liu Tian. Qinmu berfikir kalau Homo Supreme sudah tidak pantas mendapatkan kesetiaannya karena dia merasa tidak dihargai, sehingga dia meminta izin kepada Tan Yun untuk mengasingkan diri selama mungkin. Nah, tetapi guys, Qinmu itu bukanlah mengasingkan diri, melainkan dia pergi ke dunia kecil untuk melawan Dewa Liu Tian demi memperebutkan posisinya. Tapi dia kalah dan sekarat sampai diusir dari dunia Dewa Hongmeng. Dewa Liu Tian memberikan peringatan agar dia tidak boleh kembali lagi ke dunia Hongmeng atau dia bakal dibantai habis. Sialnya waktu itu para iblis memanfaatkan kesempatan guys dan segera mengepung dirinya. Nah lo. Dari situlah dia semakin benci dan dendam kepada tuannya sendiri, yaitu Homo Supreme. Padahal ini semua salah dia sendiri yang serakah dan haus akan kekuasaan guys. Topalin di sini terus menerima kekuatan dari Qinmu. Tapi ternyata tadi si Topalin sengaja diperlihatkan masa lalunya Qinmu supaya jiwanya itu melemah dan emosinya tidak stabil guys. Dan dengan begitu jiwa dan tubuhnya bisa direbut dan digabungkan dengan milik Qinmu. Topalin menyadarinya, dia terus melindungi jiwanya. Hebat juga ini Tobanji ya. Dia masih bisa menyadarinya guys. Boleh. Topalin mau saja bekerja sama untuk membantai Tan Yun. Tetapi dia tidak mau kalau semisal tubuh dan jiwanya dikuasai. Tapi sayang sekali semua sudah telat. Qinmu tidak membiarkan Topalin pergi dari sana. Segera dia tangkap jiwanya dan digabungkan menjadi satu, sehingga tuar. Tobanji sekarang sepenuhnya dirasuki oleh Qinmu guys. Pasti ujung-ujungnya akan bertarung melawan Tan Yun lagi. Mimin bingung harus memanggil Topalin atau Qinmu lagi nih. Atau jangan-jangan Tobanji aja kali ya. Karena tubuhnya Topalin, tapi sifat dan jiwanya sudah milik Qinmu. So mari kita lihat. Spoiler untuk part 351 Ni Tian Zhetun, episode 372 gimanakah pertarungannya di hari Jumat. Nah, nanti kita semua bakal menyaksikan guys. Qinmu yang merasuki Topalin. Dia langsung menghampiri Tan Yun untuk membantainya. Di sini penuh akan pembahasan dari masa lalu, di mana si Qinmu itu sangat kecewa terhadap Homo Supreme yang tidak bertindak adil, sehingga kali ini dia bakal membantai Tan Yun. Qinmu cukup percaya diri karena dirinya yang masih seorang dewa, beda sama si Tan Yun yang sekarang tubuhnya adalah seorang tubuh manusia. Wah, makin seru dong. Ini dekat-dekat mendekati tamat ya guys. Karena bisa dibilang hampir semua musuh di benua Tianfa sudah mau diratakan. Tinggal beberapa lagi. Setelah semua musuh di benua Tianfa dikalahkan dan dikuasai, maka Tan Yun tinggal naik ke alam dewa nih untuk balas dendam. Gitu guys. So, selesai dulu untuk part 350 Ni Tian Zhetun. Kita bakal update lagi di part 351 Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Yes, cuman di sini ya guys. Kopi Movie di hari Jumat. So, Bibi mohon pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.